Assalamualaikum Mbak Her. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lin, Gimana kabarnya Pak Her hari ini? alhamdulillah kabar baik Bu Lin. Di sekolah tadi lancar nggih Pak ya ngajarnya? Ada tidak ada permasalahan nggih? Alhamdulillah tadi hari Jumat, hari pendek. Tapi alhamdulillah sampai jam 2 siang pagi suasananya cerah, tidak begitu Nah, hujan lebat jadi bisa lancar pembelajaran saya dari pagi sampai siang tadi. Alhamdulillah. Oke. Hari ini boleh Pak kita ngobrol sebentar? Boleh, boleh. Saya longgar Bu, silahkan. Oh ya. Sebelumnya terima kasih Pak telah meluangkan waktu untuk bisa berdiskusi dengan saya. Justru saya ini yang berterima kasih kepada Bu Lin karena sudah mengajak berdiskusi dengan saya. Kebetulan ini saya juga ada masalah ini Bu terkait pembelajaran walaupun secara normatif sudah lancar-lancar ya. Tapi sebenarnya saya juga ada permasalahan ini di kelas saya Bu. Eh, Oh begitu ya Pak. Eh, Kira-kira setelah nanti kita berdiskusi ini ya Pak ya, apa sih yang Pak Hartono harapkan? Ya saya berharap nanti bisa meningkatkan ini semangat belajar murid saya Bu. Dan semua murid bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Oh begitu nggih. Memangnya ada Iya. permasalahan apa sih Pak sebenarnya di kelas Bapak? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini di kelas saya itu saya kan memegang tingkat 10 ya, fase E. Ini kan Ya, nggih. implementasi kurikulum Merdeka di tahun pertama ini. Jadi walaupun kurikulumnya baru, semakin banyak murid saya itu yang tidak bersemangat mengikuti pembelajaran di kelas ini. Oh begitu. Jadi tidak ada semangat untuk belajar ya Pak ya? Iya, iya, iya Bu. Iya. Hmm, hmm. Eh, Betul sekali. Untuk permasalahan murid kita ya Pak saat ini memang apa kurang semangat belajar. Mungkin banyak sekali penyebabnya, nggih. Betul seperti itu, Pak. Hmm, iya, iya mereka banyak keluhan. Ada yang anak-anak males Pak gitu ya. Kurang semangat belajar Pak gitu. Tadi malam bergadang sampai larut malam Pak gitu. Banyak sekali alasan mereka tuh. Begitu nggih, Pak, nggih. Jadi banyak sekali Iya. permasalahannya. Tapi kalau menurut Pak Hartono sendiri, permasalahan-permasalahan itu sebenarnya disebabkan karena apa, Pak? Mungkin apakah memang proses pembelajarannya, atau mungkin karena murid-muridnya yang sendiri yang memang merasa malas? Iya Bu. Justru itu tadi masalah ini yang anak-anak kurang semangat itu membuat ini loh. Saya risau ya. Jadi risau, jadi saya pikirkan ini di minggu-minggu akhir ini. Gitu, nggih. Iya. Jadi permasalahannya sendiri sebenarnya eh, tentang masalah apa, Pak, tadi? Apakah karena mungkin pembelajarannya yang terlalu monoton, kurang menarik, ataukah mungkin kegiatannya itu sendiri, atau anak-anaknya yang memang cenderung karena mungkin banyak begadang, atau apa tadi yang menyebabkan mereka malas? Hmm. Ada faktor itu dari murid motivasinya kurang. Tapi Oke. sebenarnya ya itu salah satunya yang karena pembelajarannya itu. Oh, proses pembelajarannya nggih, Pak, nggih. Iya, sehingga saya mencoba melakukan pembelajaran sesuai dengan buku teks yang sudah ada. Kebetulan kan yang tingkat 10 fase ini walaupun kurikulum baru, alhamdulillah kita difasilitasi negara melalui BOS itu sudah ada buku teks uh, Buku teks. melalui Siplah itu. Tapi Oke. terkadang saya juga mengajak anak-anak untuk berdiskusi.
Tapi karena saya juga ada tugas tambahan yang lain, eh, metode diskusi ini jarang saya lakukan, Bu Lin. Oh gitu. Jadi intinya banyak di model yang ceramah nggih Pak nggih. Iya, sepertinya itu. Saya banyak menggunakan model ceramah. Oh gitu nggih. Nggih. Kalau boleh tahu Pak, dengan Bapak menggunakan metode ceramah itu, kira-kira respon anak-anak selama ini bagaimana Pak? Ya, kalau di awal-awal sih enjoy ya, di awal-awal semester gitu. Tapi sudah menginjak ke tengah semester, kemarin di akhir semester gasal itu belajar mereka mulai berkurang. Bahkan saya temukan juga, saya amati itu cenderung pasif ya dalam pembelajaran saya tadi. Hmm, jadi akhirnya pembelajaran tidak efektif nggih Pak? Betul, betul Bu Lin. Mungkin anak-anak itu merasa jenuh ya, karena kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan mungkin agak monoton gitu. Oh, seperti itu nggih. Kalau boleh tahu Pak, mungkin selain itu ada permasalahan lain yang selama ini dialami oleh anak-anak. Selain itu bisa jadi faktor ini, metode pembelajaran yang saya terapkan itu kurang bervariasi ya. Karena beberapa murid itu malah cenderung suka usil mengganggu temannya gitu. Karena mereka mungkin ini merasa bosan ya. Merasa bosan. Jadi Okay. ada beberapa anak yang kadang malah tidak semangat belajar, tidak mau belajar, tapi malah justru mengganggu temannya, ya Pak ya. Kalau Iya, boleh seperti saya itu. tebak, mungkin anak-anak yang tipe kinestetik ya Pak ya, betul yang suka mengganggu Pak. Iya, ini cenderung banyak lebih suka ke pergerakan gitu mereka. Jadi Jadi suka muter-muter gitu iya, Pak. mereka tidak bisa belajar duduk manis gitu di kursi di meja gitu. Oh, seperti itu nih. Tidak bisa diam mendengarkan ceramah saya gitu. Iya. Mereka akan bosen ya Pak kalau suruh diam gitu. Iya, Biasanya betul itu. Iya, suka kemana-mana. Kalau mereka tidak nyaman ya akhirnya seperti tadi mengganggu temannya. iya betul Bu. Iya. Oke, kalau begitu Pak Hartono, kalau ini bisa saya simpulkan nih. Jadi permasalahan yang sebenarnya Pak Hartono hadapi itu yang pertama yaitu tentang pembelajaran yang monoton, kemudian kurang menarik, sehingga anak-anak itu merasa bosan. Kemudian yang kedua yaitu masalah ada anak-anak yang usil tadi, yang itu Iya, merupakan anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik. Artinya berarti mereka eh, kebutuhan mereka itu belum bisa terpenuhi ya Pak dengan gaya belajar mereka yang kinestetik. Betul nggak Pak? iya, iya betul, betul, betul sekali Bu. Nah ini kira-kira mungkin Ibu punya kiat-kiat atau bagaimana gitu solusinya bisa membantu saya gitu. Oh, gitu nggih. Sebenarnya begini Pak, dari permasalahan yang Bapak hadapi tadi, Pak Hartono kan sudah tahu nggih permasalahannya seperti apa. Eh, Kalau boleh tahu Pak, selama ini yang sudah Pak Hartono lakukan untuk mengatasi masalah itu apa Pak? Ya gini, kalau upaya yang sudah saya lakukan ya standar ya, memberikan motivasi pada anak-anak, kemudian selalu mengingatkan untuk tetap semangat dalam belajar. Kira-kira seperti itu Ibu. Gitu. Tapi untuk hasilnya setelah Bapak ingatkan, kemudian Bapak berikan semangat, hasilnya tetap sama ya Pak? Iya, hasilnya masih tetap sama Bu. Oh, seperti itu. Okay. Lalu kira-kira adakah Pak selain yang sudah dilakukan tadi, mungkin ada cara-cara baru atau mungkin Pak Hartono ingin melakukan sesuatu hal yang baru
agar anak-anak itu bisa termotivasi kembali Pak untuk belajar? Oh gitu ya. Baik. Mungkin saya bisa mencoba hal yang lain ya, atau hal-hal yang baru. Karena apa? Sumber belajar kita kan bisa dinamis gitu ya. Nggih, Eh, betul Pak. dengan maksud nanti meningkatkan motivasi anak untuk lebih semangat belajar lagi gitu ya. Nggih Pak, betul. Kan memang selama ini Pak Hartono hanya menerapkan metode ceramah saja, sehingga anak-anak itu merasa bosan. Dan mungkin kira-kira apa nih Pak yang bisa Bapak lakukan biar pembelajaran tadi Mungkin lebih bervariasi Pak? iya, mungkin dalam memberikan materi itu saya perlu menggunakan cara yang lebih bervariasi ya. Eh, Nggih, mungkin ini dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan bahasan materi pokoknya. Selain itu, saya juga ini punya rencana untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi, baik diferensiasi konten, proses maupun produk. Nanti ada juga pembelajaran sosial emosional, menerapkan budaya positif. Nah itu, saya akan coba untuk integrasikan dari ketiganya itu. gitu nggih Pak. Nggih, nggih, Oke. nggih. Nggih, itu bagus sekali Pak rencananya nggih. Karena selama ini kan Bapak hanya menerapkan metode ceramah saja, dan tadi apa yang disampaikan Pak Hartono, apa yang dipikirkan itu sudah bagus sekali Pak. Tapi Oke. selain itu Pak, selain mungkin menerapkan metode pembelajaran, kemudian pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional nggih, mungkin Iya. ada lagi Pak yang lebih penting dari itu, selain metode pembelajaran. Oh iya, saya lupa. Ada juga yang penting lagi ini. Saya akan mencoba ini, Bu. Eh, pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid. Kan pasti murid saya kan 36, Bu. Nggih, Tiap rombel itu. Jadi mereka kan pasti punya karakteristik yang beragam. Nah, semester gasal kemarin mungkin saya belum sampai sejauh itu. Salah satunya ini, saya akan melakukan tes diagnostik di awal pembelajaran ini, atau minimal karena ini sudah jalan di bulan Maret ya, eh, mungkin di capaian pembelajaran berikutnya akan saya lakukan tes diagnostik itu. nggih. Begitu ya Pak ya. Yeah. Eh, jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi nggih, berarti apa yang akan Pak Hartono lakukan nih untuk seterusnya? Ya, saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, menerapkan pembelajaran diferensi. Lalu yang tadi Ibu ingatkan tadi ya, akan saya lakukan tes diagnostik di awal semester atau di awal capaian pembelajaran tertentu. Ini kesemuanya tentunya untuk mengetahui kebutuhan belajar murid saya itu yang paling tepat itu seperti apa. Itu Ibu Ulin kira-kira yang akan saya lakukan. Wah, 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 bagus sekali Pak. Langkah-langkah yang mau dilakukan ya Pak ya. Oke. Oke. Eh, Lalu untuk rencana itu ya Pak ya, kira-kira mau dilaksanakan mulai kapan Pak? Eh, karena saya menyadari yang sudah saya lakukan tadi ada refleksinya kira-kira seperti itu, ya ini langsung di capaian pembelajaran ini kan sudah jalan capaian pembelajaran ke-6 itu ya. Itu akan saya lakukan segera itu. Luar Oke. biasa Pak, nggih. Oke. Nggih. Luar biasa. Semoga nanti memang benar-benar bisa terlaksana dengan baik nih Pak. Nah, setelah kegiatan diskusi ini nanti ya Pak ya, berarti apa yang tadi sudah dilakukan ke depannya itu seperti apa? Tadi sudah dijelaskan sama Pak Hartono ya untuk
mengenai apa yang akan dilakukan. Boleh diulangi kembali Pak, tadi mulai runtut dari awal sampai akhir rencana ke depannya. Tadi yang mau dilakukan apa semua Pak? Oke, baik. Mungkin refleksi saya, jadi pembelajaran yang selama ini saya lakukan cenderung banyak ceramahnya, dengan hasil anak semangat kurang belajar, kemudian ada yang guru teman-temannya gitu ya. Maka dari fakta seperti itu dan saya tadi mencoba refleksi untuk capaian pembelajaran berikutnya pada pembelajaran saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Kemudian akan saya terapkan pembelajaran diferensiasi. Lalu diawali terlebih dahulu dengan tes diagnostik supaya saya tahu persis apa kebutuhan belajar murid saya. Seperti itu, Bu. Wah, keren sekali Pak Har ya. Semoga dapat melakukannya dengan baik. Semangat Pak Har, semoga bisa menciptakan pembelajaran yang memang terbaik untuk murid-murid kita. Pembelajaran yang berpihak pada murid, nggih, Pak. Oh iya, Bulin. Terima kasih juga loh ya. Sudah meluangkan waktunya, sudah berdiskusi dengan saya. Tadi luar biasa, saya banyak sekali mendapatkan masukan dari Ibu. Sama-sama Pak Har. Lalu gimana Pak perasaannya Pak tadi setelah diskusi kita hari ini Pak? Saya jadi terbuka ya, kemudian saya juga semangat ya untuk berubah. Tadi Bu Ulin juga sudah menguatkan berbagai cara untuk memperbaiki layanan pembelajaran saya. Ini akan saya segera implementasikan di kelas-kelas saya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Bu. Terima kasih Pak Har atas waktunya. Sudah bersedia berdiskusi dengan saya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat nih Pak. Assalamualaikum Pak Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi untuk tema tadi. Tema guru dengan guru ya kemarin. Masalah pembelajaran ya Pak. Tema apa ya? Monggo, apa itu? Pasnya. Pembelajaran ya, proses pembelajaran. Nggih. Apa ya? Ketepatan metode, Pak. Kesesuaian metode pembelajaran? Atau bisa ya? Kesesuaian metode pembelajaran dan pemenuhan pemenuhan apa Pak? Pemetaan kebutuhan belajar murid, nggih. Jadi kesesuaian metode pembelajaran dengan kebutuhan pemetaan kebutuhan belajar murid. Oh, yang tes diagnostik tadi ya? Nggih. Cukup itu Pak atau ada masukan Pak Hartono? Yang tadi yang diferensiasi itu termasuk kebutuhan murid ya. Lalu yang ceramah? Ceramah berarti metode nih Pak, metode pembelajaran. Metode ya. Dua itu saja ya Bu ya. Kemudian Tirta itu ternyata alur gitu, alur percakapan ya, bukan teknik dengan alur percakapan Tirta sudah terpenuhi ya tadi ya. Percakapan Tirta. Rinciannya, langkah-langkahnya nanti improve ya. Nggih Pak. Improve, oke. Untuk coaching guru dengan guru yang sejenis. Ini sebenarnya enggak baku ya. Tapi mungkin
Oh, karena guru dengan guru ya. Kalau sejenis kelamin lebih efektif gitu ya kira-kira ya. Karena Ibu Iya, Pak. kemarin menyebut ada aib gitu ya. Iya. Ya, untuk meminimalisir teman sejawat itu malah tertutup ya kalau ditanya lebih detail gitu. Iya. Malah tidak mau mengungkapkan. Jadi berarti ini yang perlu diperbaiki mungkin ini ya Pak ya, untuk meminimalisir resiko lebih baiknya dengan yang sesama jenis gitu ya. Untuk meminimalisir ini ketidaktercapaian Tidak coaching. tercapaian. Ketidaktercapaian mungkin tertutup, malah menghindar ya mungkin. Iya, iya. Tidak tercapaian coaching. Terus suasana juga harus nyaman. Iya. Kalau tempat tidak masalah dimanapun bisa, tapi tentunya bukan di tempat terbuka ya, karena harus hadir secara penuh, present ya, Iya, Pak. supaya present ya, present, hadir secara penuh. Gitu. Yang ketiga tadi berarti untuk kehadiran secara penuh tadi tetap ya Pak ya, fokus menciptakan suasana yang nyaman untuk ruangan kondisional ya tadi. Kondisional Gitu. sesuai ketersediaan di sekolah masing-masing. Terus manajemen waktu ya, karena masing-masing kan punya aktivitas atau kesibukan sendiri-sendiri ya. Harus mungkin dengan janjian. Nah, ya. Kalau spontan mungkin tidak akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk presentnya itu. Toh supervisi akademik pun terjadwal ya. Betul, Pak. Ada pra supervisi, pelaksanaan supervisi, refleksi, tindak lanjut. Kemudian yang tak kalah pentingnya kemarin membangun komitmen komunitas praktisi. Penting juga ya. Ini untuk yang terakhir ya Pak ya, berarti ya. bisa nggih. Yang untuk memperbaiki atau meningkatkan berarti membangun komitmen komunitas praktisi. Oh ya, kalau yang saya tadi apa ya Bu untuk meningkatkan selain sarpras ya? Oh, ada penjadwalan. Waktu, apa waktu ya? Ada kesepakatan janjian dulu ya, kesepakatan waktu kapan pelaksanaan coaching itu. Intinya hampir sama ya Pak ya, antara murid dengan guru juga sama, butuh janjian waktu juga, kemudian guru dengan guru juga sama. Spontan selama kedua belah pihak tidak bersamaan dengan agenda atau kegiatan lain. Itu bisa spontan. Itu bisa disampaikan di awal ya. Iya, betul. Yang terakhir, Pak. Selaku guru yang di coaching tentunya merubah pola pikir guru yang di coaching untuk lebih terbuka, menerima masukan dengan tujuan untuk perbaikan layanan pembelajaran. Harus terbuka dulu mindsetnya. Ya, kalau tidak terbuka nanti malah tersungging ini. Agar lebih terbuka, kemudian apa Pak tadi? Dan menerima masukan untuk perbaikan layanan pembelajaran. Mengosongkan gelas nih bahasanya. Mengosongkan gelas.